manusia diciptakan dengan pikiran. Dalam pikiran tersebut terdapat etika yang berlaku di lingkungan, baik itu bagaimana manusia itu mengenal mana baik dan mana buruk, hingga moral yang berlaku di lingkungan tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas etika bisnis dari bab 1 hingga bab 6. Untuk itu, intro dulu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu etika bisnis. Secara literatur, menurut para ahli dan sumber-sumber yang kredibel, banyak sekali pengertian etika bisnis. Namun, pada kali ini saya akan menjabarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika bisnis merupakan ilmu yang menentukan mana hal yang baik, mana hal buruk, dan kewajiban moral dalam setiap perilaku dalam berbisnis. Etika bisnis didasari oleh 3 prinsip. Yang pertama, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip menempati janji, dan prinsip tanggung jawab moral. Dari ketiga prinsip tersebut, tercipta etika yang nantinya menumbuhkan atau mengembangkan etika-etika yang bagus atau etika yang digunakan dalam berbisnis. Ketika 3 prinsip tersebut tidak dijalankan, maka terciptalah penyimpangan etika. Selanjutnya yaitu teori-teori. Banyak sekali teori-teori yang berkembang dalam sumber literatur, sumber-sumber yang kredibel. Namun, pada kali ini saya akan merangkul atau memaparkan 2 teori yang terpopuler. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Merupakan teori yang mengedepankan manfaat atau kemanfaatan individu, kelompok, atau orang banyak dalam melihat sesuatu tindakan. Berarti teori ini bisa saja dilihat orang itu baik maupun atau bisa saja dilihat orang itu baik, namun bagi orang lain itu belum tentu baik. Contohnya, seorang pekerja seks komersial, yaitu dia bekerja demi anaknya atau sesuatu yang dia butuhkan seperti makan, namun orang lain mengira pekerjaan itu tabu. Kedua yaitu teori deontologi. Nah, deontologi ini sama seperti teori sebelumnya, namun dalam pengaplikasiannya teori ini bersifat pasti, atau jika seorang individu itu melakukan suatu yang hal buruk, pasti itu mengakibatkan hal buruk. Selanjutnya yaitu pelaku tidak etis. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan perilaku yang etis dan tidak etis. Pada konteks ini, kita membicarakan 3 hal yang berkaitan dengan perilaku yang berkembang atau yang menjadi standar dalam kehidupan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Yang kedua adalah kepedulian dan menghargai. Dan yang keempat adalah toleransi. Ketika hal tersebut menjadi satu dan dipadu-padankan dengan materi sebelumnya, yaitu beberapa prinsip, sehingga membentuk teori seperti ini, maka dalam individu itu berbisnis, pasti akan memunculkan suatu etika dalam individu tersebut yang cenderung positif. Arah ditentukan oleh waktu. Dari zaman batu hingga zaman sekarang, di mana terjadinya kemudahan, itu ditentukan oleh waktu. Sehingga arah bisnis kita mengacu pada waktu. Ketika kita menentukan arah tujuan atau arah dari bisnis kita harus melihat bagaimana kehidupan di masa lalu, apa kekurangannya, kita evaluasi, kita perbaharui, kita sesuaikan, sehingga apa yang kita dapat sekarang itu sudah sempurna. Jadi tak salah bahwasanya ada produk yang misalnya untuk berlaku 5-10 tahun ke depan,
konsep produknya sudah ada sekarang. Jadi berlaku juga pada etika. Etika juga memerlukan sebuah penyesuaian, sebuah data historis hingga menentukan arah ke depannya bagaimana. Lalu, apa sih tujuan dari penerapan etika? Penerapan etika memiliki misi. Yang pertama yaitu memahami moral dan dalam profesi. Yang kedua untuk menyelaraskan masalah. Yang ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kita terlebih dahulu memahami moral yang sudah kita punyai, yang sudah berlaku di masyarakat. Lalu kita menyelesaikan masalah tersebut dengan moral atau dengan etika kita. Dan di terakhir, kita melihat apakah itu benar atau salah cara kita untuk menyelesaikan masalah. Pada saat itu, kita dapat menilai benar atau salahnya. Dalam melakukan 3 hal tersebut, bagaimana kita melihatnya? Yang pertama, kita melihat tentang etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Yang ketiga, kita melihat meta. Dari bisnis internasional. Bagaimana kita caranya beradaptasi, bagaimana cara kita melihat etika dalam negara lain, dan selamanya kita terbelenggu dalam etika di Indonesia yang cukup kuat. Kita keluar dan melihat bagaimana orang luar negeri itu bekerja, bagaimana orang luar negeri itu dapat menyelesaikan atau menempati tujuannya dalam tentu dengan balutan etika. Pluralisme naif. Bagaimana kita melihat aturan-aturan regulasi yang ada di negara tersebut, apakah itu hal ini benar, hal ini salah, kita lihat dan kita sesuaikan diri kita. Dari mana sih etika ini berasal? Menurut sumber yang saya baca, etika bersumber dari yang pertama, agama. Lalu ada filsuf. Para filsuf menjabarkan bagaimana etika itu dapat dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu budaya. Bagaimana budaya mengajarkan kita, lingkungan mengajarkan kita bagaimana bersikap yang baik, bagaimana yang bersosial yang baik, sehingga menunjukkan etika kita. Nah, dari individu, dari lingkungan kita, dari individu, lingkungan, hingga tempat kerja. Dan dari semua tersebut, khususnya dalam satu negara, pasti adanya hukum. Hukum mengatur regulasi atau peraturan-peraturan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada pemilihan kata yang kurang berkenan atau sesuatu yang kurang. Saya di sini hanya manusia biasa, mahasiswa biasa. Sekurang-kurangnya saya mohon pemakluman dan saya di sini mencoba untuk menjelaskan. Jika kurang, kembali lagi mohon dimaklumi. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ida Bagus Indunarayana dengan NIM 21170411072 pamit undur diri. Dah.